Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita kembali untuk kita mau merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang kami sapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami boleh bersyukur dan terima kasih atas kebaikan anugerah pertolongan-Mu bagi kami hari lepas hari, khususnya hari ini dari pagi, siang sampai dengan sore ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah begitu baik. Kami melihat banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami ingin membaca bagian firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama lewat ibadah keluarga jemaat Hosana hari ini. Karena itu Bapa, kami mohon Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, tuntun kami dan kuasa Roh Kudus. Beri kami pengertian agar kami dapat mengerti, membaca, memahami, untuk kami bisa jalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan yang dapat kami bacakan dan merenungkan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dikala kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada suatu oknum tersebut yang tidak tinggal diam, yaitu iblis, akan mengganggu perhatian dan hati kami. Karena itu kami sepakat, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak, biarlah kuasa iblis jauh, dan kami izinkan Roh Kudus masuk dalam pribadi kami masing-masing. Itu istimewa hamba yang kupercayakan sore hari ini. Pedulilah kami dengan kuasa otoritas Allah sendiri, sehingga kami berani untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan berfirman bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, boleh masing-masing membaca dan melihat dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membaca dan kita semua mengikutinya. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pemazmur ini mau membicarakan tentang keberadaan hati kita, waktu kita, pujian kita untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Di sini judul mengatakan pujilah Allah dalam baitnya. Saudaraku yang terkasih, ayat ini menuntut kepada kita supaya kita selalu berada di dalam bait Allah untuk sujud menyembah Dia di dalam setiap waktu yang kita miliki. Karena Allah adalah satu sumber kemampuan, kekuatan, dan Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk saudara dan saya. Karena itu di sini katakanlah pujilah Allah di dalam baitnya. Terkadang orang merasakan di mana, orang bertanya di mana baitnya. Pertama yang ingin menjelaskan firman Tuhan mengatakan bait Allah pertama adalah dalam tubuh kita sebagai orang percaya. Kalau tubuh ini kita tidak mengandalkan sebagai bait Allah, maka sia-sialah bait Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan orang percaya. Ada orang mengatakan bahwa bait Allah adalah gereja, bait Allah adalah di surga. Benar dan tidak salah. Secara organisasi, gereja adalah tempat perkumpulan orang percaya untuk memuji memuliakan Tuhan, dan juga bisa disebut sebagai bait Allah. Tapi yang sesungguhnya bait Allah adalah saudara dan saya sendiri.
sehingga mempergunakan bait Allah yang ada di tubuh ini untuk sungguh-sungguh mau menyaksikan kasih dan kuasa Allah kepada orang lain. Istimewa dunia yang masih belum percaya kepada Allah. Di daya berkat bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Di sini firman Tuhan menyampaikan kepada semua orang yang ada di bumi ini, kepada seluruh bumi ini. Dia tidak menunjukkan kepada orang yang percaya atau orang yang tidak percaya, orang yang beragama atau tidak orang tidak beragama, tetapi dia mengatakan bahwa bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Jadi kalau bumi yang sebenarnya logikanya adalah bukan manusia, tapi bumi yang kita tempati dan dunia ini yang kita tempati. Tetapi yang dimaksudkan oleh pemaksud adalah bumi adalah kehidupan orang-orang yang menjadi ciptaan Allah. Maukah kita mau bersorak-sorak kepada Dia, Allah kita? Di sini memperingatkan kepada kita supaya sungguh-sungguh kita mau membawa diri kita untuk senantiasa bersorak-sorak kepada Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terkadang banyak orang punya persoalan hidup, terkadang banyak orang punya persoalan pribadinya, sehingga dia ada mendapat kesulitan untuk mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Dia dibebani oleh satu persoalan hidup, sehingga dia tidak mampu menghadapi takhta Tuhan dengan sukacita. Tetapi kembali kepada kehidupan pribadi kita, saudaraku yang terkasih, kalau benar-benar kita mau datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan supaya mengangkat beban persoalan pergumulan hidup kita, percaya, serahkanlah hidup ini buat Tuhan, maka kita akan mendapat sukacita di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, beribadah itu berarti kita memuji Tuhan. Beribadah itu berarti kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Beribadah berarti kita berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berdoa kepada Tuhan, doa yang sungguh-sungguh dengan iman, di sana ada kuasa yang terjadi. Amin. Doa ada mujizat yang terjadi asalkan saudara sungguh-sungguh pasrah buat Tuhan, bahwa Tuhan mampu mengatasi semua persoalan hidup atau pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi. Karena itu kita tidak perlu ragu dan khawatir dan malu bahwa Tuhan menunggu saudara saya datang kepadanya untuk beribadah dan bersukacita dan bergembira, bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa ketahuilah bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, kita adalah milik Allah, kita yang akan menjadi kepunyaan Allah sendiri, dan kita ini menjadi domba-domba, dan gembala kita adalah Allah. Kenapa ini pemazmur membicara tentang ini? Karena manusia terkadang mengandalkan diri sendiri. Dia domba yang sukses, dia domba yang makmur, domba yang hebat, tidak perlu gembala. Tetapi kembali kepada firman Tuhan sore hari ini menceritakan bahwa kitalah ciptaan Allah, kitalah milik Allah, kitalah gambar Allah. Kalau itu kitalah menjadi domba-domba Allah, dan Allah adalah gembala kita. Mari kita datang kepadanya, kita sembah sujud kepadanya, sehingga kita layak menjadi domba-domba yang dikasihi oleh Allah sendiri, atau gembala yang agung itu. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang pintu gerbang, banyak pintu gerbang yang ada di bumi ini. Mungkin pintu gereja, mungkin pintu rumah, mungkin pintu gerbang gedung, atau pintu gerbang gudang dan sebagainya. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Di sininya N besar, artinya bahwa Allah adalah pintu, salah satu jalan yang akan melalui pintu ini untuk menuju ke sana, dan kita mau bersyukur bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, terkadang orang melihat bahwa tidak melihat dengan secara mata, secara jasmani. Di manakah Allah itu? Di manakah gerbang pintunya itu? Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepadaku, maka aku akan melepaskan beban-beban yang engkau pikul.
Kita akan menyerahkan segala sesuatu yang kita pikirkan dalam hati kita. Kita melepaskan itu. Mari kita lewati dalam satu pintu, satu gerbang yang Allah sediakan bagi kita. Jalan yang lurus, jalan yang sempit, yang menuju pada keselamatan. Tapi kadang banyak orang zaman sekarang, dia mementingkan kehidupan yang foya-foya, menginginkan kehidupan yang segambar, searah dengan dunia, sehingga dia melalui pintu gerbang yang luas, yang lebar, yang bebas hambatan. Tetapi yang diceritakan firman Tuhan adalah pintu menuju ke kebenaran, pintu yang sangat sempit. Nah, ini orang banyak yang tidak bisa memiliki dan tidak bisa lewat pintu ini karena sangat sempit. Tetapi yang diartikan pintu sempit ini adalah iman dan percaya kita kepada Allah. Bagaimana kita wujudkan itu? Kalau kita pura-pura tidak mengasihi Allah, tidak menyembah Allah, tidak selalu berdoa beribadah kepada Allah, maka kita ada dalam posisi yang sempit itu, yang luas itu. Maaf, yang luas. Tetapi kalau kita selalu dekat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah apa adanya, kita selalu dekat diri kepada Allah, maka Allah akan siapkan tempat bagi kita. Meskipun sempit, tapi kita bisa lewati karena Allah bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang kasih, di dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita harus bersyukur dalam segala hal. Kita selalu menunjukkan puji-pujian kita kepada Allah, karena Dia satu-satunya Allah yang harus puji, ditinggikan, diagungkan dan disembah. Tidak ada Allah lain. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya, termasuk saya dan saudara. Dia tidak pandang saudara itu siapa, hitam atau putih, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, ganteng atau cantik. Allah selalu mengasihi umatnya. Tetapi karena kita yang selalu tidak mau menunjukkan kasih kita ini kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, tidak istimewa kasih ini kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar bahwa kasih dan setia ini kita mewujudkan ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ini merupakan contoh dan teladan bagi orang yang percaya untuk bisa selamatkan orang lain, bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain. Karena orang melihat gaya hidup kita, orang melihat ekspresi kita, orang melihat perbuatan kita yang baik, maka orang dapat memuliakan Allah. Tetapi kalau perbuatan kita tidak menunjukkan ekspresi yang bagus, perbuatan kita yang tidak bagus, tidak menjadi sesuatu pujian bagi orang lain, maka orang sulit untuk dapat memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi setiap orang percaya, kita harus tetap teguh dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi, bahkan sekalipun saat ini COVID-19 terjadi di seluruh bumi, belahan bumi ini, banyak orang yang menghadapi situasi kondisi yang susah, baik itu susah pekerjaan, ekonomi, bahkan orang pun tidak mampu lagi berdoa karena dilanda dengan kelaparan. Tapi Tuhan berkata bahwa setiap orang yang datang kepadaku, mempertaruhkan segala persoalan kepadaku, maka aku akan mau melepaskan dia dari segala persoalan yang dihadapi. Itu kata firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun situasi, sebagai orang percaya, kita tetap teguh dalam iman dan harap kepada Tuhan. Maka di dalam Tuhan kita akan melihat kuasa dan mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau apa tidak mau, Pemasmur mengingatkan kepada kita supaya kita selalu bersorak-sorak, selalu memuji kepada Tuhan, selalu bersyukur, selalu tekun, dan selalu mau memuliakan Tuhan dengan puji-pujian untuk meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan meskipun kita ada di dalam situasi yang sulit pun bagaimanapun, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu sudah disampaikan. Kami minta Roh Kudus memberkati, mengurapi setiap kami yang mendengar, atau hamba-Mu yang sudah menyampaikan.
sudah tentu masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tapi Tuhan Allah, Engkau Allah yang penuh dengan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengartikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati setiap kami yang mendengar ini Tuhan, supaya kami boleh dapat mengerti tentang kerinduan Tuhan, kemauan Tuhan, dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami sungguh-sungguh menjadi orang yang setia, yang mau mengucap syukur di setiap waktu dan setiap saat. Terima kasih Tuhan, hamba sudah saya berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus tetap memakai hamba-Mu di mana hamba-Mu pergi dan berada. Biar Roh Kudus dapat memberkati dan mengurapi sehingga firman Tuhan disebarluaskan. Biarlah banyak orang diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.